kembali lagi dengan saya Larasati. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman pembudidaya, terkhususnya teman-teman mitra PT Timur Mandiri. Jadi pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan oleh teman-teman tersebut? Ayo ikuti video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertama itu ada berapa kali sih pemberian pakan kepada ikan? Yang kedua, apakah pembibisan pakan itu penting dan wajib dilakukan? Dan jika tidak, apakah pengaruhnya untuk ikan? Yang ketiga, itu ada untuk budidaya sistem bioflok, apakah benar air kolam di bioflok tidak perlu diganti mulai dari tebar hingga panen? Yang keempat itu ada kenapa ikan harus dipuasakan? Yang kelima, berapa jumlah pemberian pakan yang sebaiknya diberikan? Yang keenam, kenapa ikan tidak mau makan? Nah, itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa kali pemberian pakan kepada ikan? Jawabannya adalah memberi makan yang berlebihan adalah kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan pembudidaya ikan pemula. Pemberian pakan yang berlebihan akan menyebabkan munculnya amonia atau racun yang dapat menyebabkan kematian pada ikan. Menurut artikel di Habitatnya, ikan akan makan apapun ketika mereka lapar. Jika sumber makanannya banyak, mereka akan makan beberapa kali dalam sehari. Di sisi lain, jika sumber makanan langka, mereka tidak akan makan terlalu banyak. Artinya, ketika ikan di kolam diberikan makanan banyak, mereka akan melahapnya, meskipun mereka tidak kelaparan. Seberapa sering ikan diberi makan tergantung pada jenis ikannya ya. Secara umum, sebagian besar ikan cukup dengan sekali makan perharinya. Namun, beberapa pemilik lebih suka memberi makan ikannya sebanyak 2 kali sehari. Ikan muda yang sedang tumbuh mungkin memerlukan makan 3 kali sehari atau lebih. Dalam budidaya dikenal 3 metode pemberian pakan ikan, yaitu metode ad libitum, metode satiasi, dan berdasarkan biomasanya. Masing-masing metode ini memiliki perbedaan pengertian dan cara aplikasinya ya. Begitupun dengan dampak penerapannya. Metode pemberian pakan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti umur ikan, jenis, dan teknologi yang diterapkan. Pada dasarnya, metode pemberian pakan dilakukan untuk mengontrol jumlah pakan yang digunakan selama masa pemeliharaan, agar jumlah biaya pengeluaran dapat ditekan. Mengingat bahwa dalam setiap kegiatan budidaya pakan selalu mencakup biaya yang paling besar. Oleh sebab itu, sering dikenal istilah manajemen pemberian pakan ikan. Manajemen pakan yang baik mampu mengurangi penggunaan pakan. Di samping menekan biaya, juga dapat menjaga kualitas media budidaya. Nah, sekarang kita jelasin satu-satu ya. Apa itu ad libitum? Metode pemberian pakan ikan ad libitum adalah metode pemberian pakan hingga sekenyang-kenyangnya. Dalam metode ini, pakan dalam media budidaya dipastikan selalu ada hingga kapanpun dapat dikonsumsi oleh ikan. Nah, selanjutnya adalah satiasi. Prinsip metode pemberian pakan secara satiasi adalah ikan diberi pakan hingga sekenyang-kenyangnya dan setelah kenyang, maka pemberian pakan segera dihentikan. Atau secara sederhana, satiasi adalah pemberian pakan hingga ikan tidak mau makan lagi. Jadi, pada saat ikan berhenti mengejar pakan, maka pemberian pakan pada saat itu harus segera dihentikan. Yang terakhir ada berdasarkan biomasa. Berdasarkan biomasa maksudnya adalah pemberian pakan dengan dosis yang disesuaikan dengan biomasa ikan dalam satu kolam. Metode ini berdasarkan pada kemampuan dasar ikan dalam memanfaatkan pakan yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Apakah pembibisan pakan itu penting dan wajib dilakukan? Jika tidak dilakukan, apakah pengaruhnya buat ikan?
Nah, teman-teman, perlu yang Anda ketahui, pembibisan itu tidak wajib ya, akan tetapi sangat penting. Nah, kenapa demikian? Karena pakan pelet adalah campuran berbagai bahan olahan yang dipadatkan dan dibentuk menjadi butiran bulat atau memanjang. Jadi pelet mempunyai sifat keras dan padat, dan apabila kita langsung memberikan kepada ikan, maka saluran pencernaan ikan akan sulit untuk mencerna pelet tersebut. Ikan itu akan sulit untuk mencerna pelet tersebut karena sifatnya yang keras. Maka biasanya akan timbul penyakit radang usus atau perut membuncit pada lele. Contohnya pada lele. Maka salah satu manfaat membibis pelet adalah membantu pencernaan dalam mencerna pelet tersebut, gitu teman-teman. Nah, selain itu beberapa petani memberikan nutrisi tambahan pada pelet ketika membibis makanan. Tujuannya untuk menambah protein dan menambah nafsu makan pada ikan. Nutrisi tambahan biasanya semacam probiotik atau gula merah. Kalau di kebanyakan pembudidaya itu menggunakan molase biasanya, atau tetes tebu, dikenal dengan tetes tebu. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu untuk budidaya sistem bioflok, apakah benar air di kolam bioflok tidak perlu diganti mulai dari tebar hingga panen? Nah, jawabannya adalah diganti ketika airnya itu berbau menyengat. Jadi kalau untuk sistem bioflok itu biasanya kalau misalnya vlognya bagus, itu tuh airnya tidak berbau sama sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pembudidaya sekalian budidaya menggunakan sistem bioflok, dari awal sampai panen tidak terjadi bau, berarti Bapak Ibu sekalian itu tuh sangat bagus memelihara vlognya. Berarti vlognya berhasil. Biasanya kalau yang berbau menyengat itu vlognya nggak jadi. Sehingga amonia, kotoran ikan itu tuh tidak terurai dengan bagus oleh bakteri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cukup kita kurangi airnya sekitar 30% atau 50%. Setelah itu kita tambahi air baru, kita tambahi lagi karbon atau makanan bakteri, dan bakterinya lagi bacillus ya, bakteri baik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 4, yaitu kenapa ikan harus dipuasakan? Tujuan dari puasa ikan ini adalah untuk mengosongkan saluran pencernaan agar metabolisme menurun. Jadi ini yang sangat penting ya, faktor yang sangat penting dalam pengangkutan ikan. Biasanya kalau misalkan mau packing jauh, mau dekat, mau jauh, sebaiknya harus dipuasakan. Tujuannya agar ikan tidak memuntahkan pakannya kembali, tidak mengeluarkan kotoran. Karena kalau misalkan ikan itu mengeluarkan kotoran, nanti kotorannya itu akan berbentuk zat amonia yang beracun untuk ikan, jadi nggak baik ya. Jadi untuk pembudidaya yang mau melakukan pengiriman atau mau melakukan sortir pergantian air, sebaiknya ikan itu dipuasakan terlebih dahulu agar tidak terjadi stres nantinya. Selanjutnya, berapa jumlah pemberian pakan yang sebaiknya diberikan? Ini pertanyaan nomor 5, hampir sama dengan nomor 1 ya. Hanya saja kalau misalkan ditanya sebaiknya, tiga-tiganya bagus. Ada Atribitum, ada Satiasi, dan ada juga biomasa. Jadi tergantung jenengan mau pilih yang mana. Kalau saya sendiri lebih ke Satiasi ya. Istilahnya Satiasi ini diberikan pakan hingga sekenyang-kenyangnya. Jadi kalau misalkan sudah kenyang, ya sudah kita hentikan. Begitu. Jadi kita memang melihat dari responnya ikan begitu. Karena tidak, yang namanya makhluk hidup biasanya pada suhu tertentu nafsu makannya turun. Begitu. Kalau saya lebih ke Satiasi ya. Itu yang biasa saya lakukan. Kalau nggak Satiasi, saya ke Atribitum.
sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu kenapa ikan tidak mau makan. Nah, ini biasanya pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pembudidaya yang awal. Nah, nafsu makan ikan itu menurun disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena kualitas air, karena suhu, dan karena pakannya. Jadi diperhatikan aja yang 3 itu ya. Yang paling penting itu 3 sih, dilihat dulu airnya. Kalau misalkan airnya udah sering diganti, habis itu nafsu makannya masih menurun, berarti harus dilihat lagi ke pakannya. Ini pakannya kenapa, dicek lagi. Biasanya karena jamur atau karena suhu juga bisa. Biasanya kalau misalkan suhunya pada saat itu dingin, itu nafsu makan ikan menurun. Beda dengan manusia. Kalau manusia kalau dingin nafsu makannya semakin lahap. Pertanyaan dan jawaban yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah, Dek. Dadah, Dek. Dadah. Oh. 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 Subscribe, jangan lupa loh, subscribe, like, komen, dan subscribe itu. Sabar dong. Oke teman-teman, kali ini kita Oke teman-teman, video ini sampai akhir ya. Teman-teman, selesai sudah pertanyaan.